balik lagi di Eleven Channel. Kali ini kita bakalan bahas tentang pola bilangan dan bagaimana cara mudah untuk menganalisis pola dalam pola bilangan. Oke, kita mulai aja ya videonya. Nah, misal kita punya satu bentuk ini, lalu di yang kedua kita punya ini, ketiga ini, keempat ini, dan seterusnya. Nah, coba kita analisis dari gambar 1 ke gambar 2. Ini ya, dari gambar 1 ke gambar 2. Kira-kira nambah apa? Ini kan? Oke, jadi dari 1 bulatan ke 3 bulatan, polanya tuh nambah 2 bulatan ini. Lalu dari gambar 2 ke gambar 3, itu kan bedanya apa? Di sini kan? Oke, dari gambar 3 ke gambar 4 ya, jadi seterusnya ini konsisten, jadi nambah 2 bulatan, 2 bulatan, 2 bulatan. Kalau kita lihat dari banyaknya bulatan, yang pertama ada 1 bulatan, lalu 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, kan ini nambah 2 ya, 1 ke 3 nambah 2, nambah 2, nambah 2, dan seterusnya. Kebetulan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya ini adalah bilangan ganjil. Jadi ini merupakan pola bilangan ganjil. Oke, lanjut ya. Nih, gambar pertama ada 2 bulatan, gambar kedua ada 4 bulatan. Kalian bisa langsung analisis ya, kira-kira nambah apa. Gambar 3, gambar 4, dan seterusnya. Kita analisis lagi dari gambar 1 ke gambar 2, itu kan nambah ini ya, lalu nambah ini, lalu nambah ini. Kalau kita lihat banyaknya bulatan, ada 2, 4, 6, 8. Nah, keseluruhan ini merupakan bilangan genap. Jadi ini merupakan pola bilangan genap. Oke, yang ketiga ada 1 bulatan, lalu lanjut 3 bulatan, lalu nah bisa ketebak juga ya, kira-kira nambah yang mana. Kalian bisa langsung analisis tuh. Dan seterusnya, dari gambar 1 ke gambar 2 bedanya apa? Iya, nambah yang bagian bawah ini. Tapi nambahnya dari 1 ke 2, gambar 1 ke gambar 2 itu kan nambah 2 bulatan. Lalu gambar 2 ke gambar 3, iya, nambah 3 bulatan. Seterusnya nambah 4 bulatan. Kalau kita lihat banyaknya bulatan, 1, 3, 6, 10. Karena bentuknya segitiga, dan ketika kita teruskan gambar yang kelima, kira-kira akan nambah berapa? Iya, nambah 5 bulatan lagi. Seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kita lihat bentuknya, maka ini namanya pola bilangan segitiga. Oke, lanjut. Gambar 2, gambar 3, gambar 4. Oke, kita analisis ya. Dari gambar 1 ke gambar 2 bedanya apa? Ini kan? Oke, dari gambar 2 ke gambar 3 ini, gambar 3 ke gambar 4 ini. Iya, jadi ini bentuknya apa? Jadi dari 1, kemudian panjangnya 2, lebarnya 2, lalu panjangnya 3, lebarnya 3, lalu panjangnya 4, lebarnya 4. Kira-kira pola berikutnya? Iya, panjangnya 5, lebarnya 5, dan seterusnya. Karena bentuknya persegi, maka kita namakan pola bilangan persegi. Nah, ini bilangan 1, 4, 9, 16. Masih ingat? Ini merupakan bilangan kuadrat kan? Iya, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16. Terusnya berarti 5 kali 5, 25. Lanjut, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Yuk kita analisis. Dari gambar 1 ke gambar 2 bedanya apa?
ini gambar 2 ke gambar 3, iya, gambar 3 ke gambar 4 itu. Oke, kita lihat ya. Nah, bedanya dari gambar 1 ke gambar 2 itu kan nambah, di panjangnya nambah 2, di lebarnya nambah 3. Di gambar 3 panjangnya 3, lebarnya 4. Coba perhatikan, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Berarti seterusnya satu pola berikutnya 5, sana 6. Berarti kalau kita lihat banyaknya bulatan 2, 6, 12, 20, lalu berapa kira-kira? 5 dikali 6, 30. Karena ini kan berpola ya, 1 kali 2, 2 kali 3, 6, 3 kali 4, 12, 4 kali 5, 20, maka 5 kali 6, 30. Ini namanya pola bilangan persegi panjang gitu. Oh ya, dalam pola bilangan itu nggak melulu cuman ada satu rumus atau bentuk umum ya, jadi bisa banyak, yang penting konsisten untuk setiap gambarnya gitu. Kalau kalian tertarik pada rumus, ini ada untuk yang pola bilangan pertama UN sama dengan 2N-1. Untuk pola bilangan yang kedua UN sama dengan 2N genap ya, ini ganjil. Lalu yang ketiga, pola bilangan segitiga UN sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Untuk selanjutnya pola bilangan persegi N kuadrat, kan rumusnya kalau mencari luas persegi kan N kali N ya. Kalau untuk mencari rumus luas persegi panjang kan N dikali N plus 1. Kebetulan ini lebarnya N plus 1 gitu. Nah, sekarang kita coba mengerjakan pola bilangan yang terdiri atas bilangan saja, jadi kita nggak usah analisis ke gambar. Coba ya, ini kita punya 31, 55, 61, 34, 56, 59, 37, 57, 57, 40, 58 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat, kita cari polanya dan harus konsisten. 31 kali 55, 31 kali 55 itu kan nambah 24. Lalu 55 ke 61 nambah 6, 61 ke 34 dikurangi 27. Nah, ini kan nggak konsisten, jadi belum ditemukan polanya. Jadi kita harus memodifikasi nih. Kita lihat lagi, di sini ada 31, yang dekat itu ada 34 di sini, lalu ada 37. Nah, ini kan lompat dua-dua ya, melompati 2 bilangan. Nah, 31 ke 34 kan melompat 2 bilangan. Terus 34 ke 37 juga melompat 2 bilangan. Nah, coba kita analisis ini ya. 31 ke 34 nambahnya 3. Oke. Nanti 34 ke 37 apakah nambah 3? Iya benar. 37 ke 40 nambah 3? Iya benar. Jadi ini melompati 2 bilangan setelahnya ya. Nah, sekarang kita coba analisis dari 55 ke 56. Lompat 22. Terus 56 ke 57. Nah, ini kan nambah 1 ya. Nah, sekarang yang bilangan ketiga 61 ke 59 berarti kan. Berarti apa? Berkurang 2. Lalu 59 nambah 2 ke 57. Oke, berkurang 2. Jadi kita bisa simpulkan polanya. Siap lompat 2 ya, 31, 34, 37, lalu 55, 56, 57, kemudian 61, 59 dan 57, lalu balik lagi 37 ke 40 plus 3. Nah, ini karena sudah konsisten, maka polanya bisa kita simpulkan seperti ini. Nah, pola bilangan itu biasanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau kombinasi dari ini. Nah, tidak menutup kemungkinan melibatkan operasi akar atau pangkat. Nah,
Intinya, pinter-pinternya kita menganalisis pola dari bilangan yang diketahui. Yang penting harus konsisten ya. Nah, kita coba lagi nih latihan. 5, 10, 8, 24, 21, 84 dan seterusnya. Kita lihat ya, dari 5 ke 10 itu kan dikali 2 ya, lalu 8 ke 24 dikali 3, ada 1 ke 84, apakah dikali 4? Iya benar, jadi karena konsisten maka itu polanya. Berikutnya kita lihat dulu. Oke, dari 7007 ke 7106 itu kan nambah 99. Lalu kita lihat lagi 7106 ke 7105 itu berkurang 1. Berikutnya 7105 ke 7205 itu nambah 100. Nah, kemudian dari 7205 ke 7204, nah ini kan berkurang 1. Nah, ini mulai kelihatan nih polanya, dari plus 99 lalu plus 100 min 1 min 1, berarti berikutnya iya plus 101, kemudian min 1 dan seterusnya. Karena konsisten maka bisa kita simpulkan ini polanya. Contoh lagi, nah karena lubangnya ini di tengah, ya di tengah sih, bukan di ujung. Kita lihat lagi yang bisa kita analisis 64128, diapakan ayo? Iya, kali 2. Lalu kita lihat lagi, nah mana yang paling dekat nih, 124 ke 248 kali 2 lagi kan. Lalu berikutnya dari 128 ke 113 itu kan berkurang 15. Nah sekarang hubungan 113 ke 124 tambah 11. Nah, untuk mengisi titik-titik yang ada di awal ini kita lihat polanya mundur. Sini 64 ke 128 itu kan dikali 2, dan 124 ke 248 itu juga dikali 2. Untuk mengisi kosong sebelum 64 ini kita analisis polanya, dikali 2 sebelumnya ditambah 11, maka di sini dikali 2 sebelumnya berarti ditambah 11. Karena ini mundur jadi dikurang 11. 64 dikurang 11 berapa? 53. Nah ini cocok kan? 53 ditambah 11 64. Lalu kita mundur lagi, ditambah 11 sebelumnya dikurangi 15. Berarti sebelum kosong sebelum 53 ini bisa kita isi dengan 53 ditambah 15, yaitu 68. Nah cocokkan 68 dikurangi 15 sama dengan 53. Nah kita harus cocokkan juga untuk ngecek apakah yang kita isi itu sudah benar. Cirinya apa? Polanya konsisten. Jadi karena tadi kan sebelumnya dikurangi 15 itu dikali 2, berarti sebelumnya 15 ini harus dikali 2. Apakah 34 dikali 2 sama dengan 68? Iya benar. Jadi polanya ini sudah konsisten gitu. Ketika kita berbicara tentang pola bilangan pasti ada hubungannya dengan barisan kan. Nah apa sih bedanya pola bilangan dan barisan? Kita main ke webnya Ahmad Isfan ya. Pola bilangan atau number pattern, list of numbers that follow a certain sequence or pattern. Kalau diterjemahkan, sebuah daftar bilangan yang mengikuti urutan tertentu atau pola tertentu. Kalau barisan, itu di sana sequence. A list of things, usually numbers that are in order. Jadi penekanannya pada order. Sebuah daftar sesuatu biasanya bilangan yang berurutan. Kalau sequence atau barisan penekanannya pada order. Kalau number pattern atau pola bilangan penekanan pada a certain sequence or pattern. Jadi polanya sudah ditentukan. Kalau barisan yang penting urut gitu. Ini contohnya. Contoh dari sequence 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini infinite sequence.
30, 25, 30, 35 dan seterusnya, infinite sequence juga. Jadi yang sebelumnya tadi naik 1, 1, 1 dan seterusnya, ini naik 5, 5, 5 dan seterusnya, kemudian 1, 3, 5, 7. Ini barisan dari 4 bilangan ganjil yang pertama, karena kurungnya tertutup ya, nggak ada tanda titik 3. Finite sequence atau barisan yang terbatas. Kalau yang tadi infinite sequence, barisan tidak terbatas. 4, 3, 2, 1 adalah 4 ke 1 backwards. Lalu 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Jadi suku atau bilangan yang kedua merupakan 2 kali bilangan yang pertama, atau bilangan berikutnya sama dengan 2 kali bilangan sebelumnya. Selanjutnya ABCDE merupakan barisan dari 5 huruf alfabet yang pertama. Kemudian fret sini FRED merupakan barisan dari huruf pada nama fret. Terus 01, 01, 01 dan seterusnya merupakan barisan dari bergantian 0 dan 1. Nah, order di sini tadi kan dibilang dari barisan itu yang paling penting adalah order atau urutan. Nah, urutannya itu bisa forward atau backward atau mungkin alternating. Jadi mengarah ke depan, ke belakang, atau bergantian. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.